Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Mary Dwi Marliati. Nah, kakak dari program studi pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, di sini kakak ingin menunjukkan suatu video pembelajaran. Nah, video pembelajaran apakah itu? Yuk kita simak sama-sama. Nah, video pembelajaran hari ini akan membahas tentang teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan dengan tujuan diharapkan kalian mampu untuk menganalisis macam-macam penerapan teknologi sistem reproduksi tumbuhan maupun hewan. Nah, yuk kita mulai belajarnya. Nah, pada zaman sekarang pertumbuhan penduduk itu akan semakin meningkat. Bukan akan saja, tetapi sudah semakin meningkat. Iya atau tidak? Iya kan? Nah, di sini jika suatu penduduk itu meningkat, pastinya kebutuhan makanan atau bahan pangan itu juga akan semakin meningkat. Iya atau tidak? Iya kan? Nah, sedangkan jika suatu penduduk itu meningkat, pastinya rumah-rumah di kota ataupun di desa itu akan semakin sempit. Saking banyaknya rumah-rumah. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, jika sudah seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan suatu penerapan. Penerapan apa? Yaitu penerapan suatu teknologi. Nah, di sini kita akan membahas hal itu. Yuk kita pelajari sama-sama. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, kita akan membahas tentang teknologi sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penerapan teknologi sistem reproduksi pada tumbuhan yang terdapat 3 macam penerapan teknologi. Yang pertama ada hidroponik, yang kedua ventrikultur, dan yang ketiga ada kultur jaringan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Nah, untuk hidroponik ini tidak menggunakan media tanah. Lalu jika tidak menggunakan media tanah, menggunakan media apa ya? Nah, hidroponik ini menggunakan media yaitu spons. Yang kedua ada sekam, dan yang ketiga ada serbuk kayu. Nah, ketiga macam media tanam tersebut bisa digunakan untuk media tanam hidroponik. Nah, lalu tanaman apa saja sih yang bisa ditanami dalam hidroponik? Nah, untuk tanamannya ada banyak sekali tanaman yang bisa digunakan dalam hidroponik. Di antaranya yaitu ada selada, kemudian pakcoy, yang kemudian ada lagi terong, terus tetapi yang biasa digunakan yaitu tanaman selada dan pakcoy. Nah, sampai di situ adik-adik paham? Yuk kita lanjutkan. Nah, untuk yang sistem teknologi yang kedua yaitu ada ventrikultur. Nah, ventrikultur merupakan suatu teknik bercocok tanam di lahan yang sempit dengan menggunakan ataupun memanfaatkan suatu bidang ventrikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara ventrikal ataupun bertingkat. Nah, pada ventrikultur ini sering dimanfaatkan di kota-kota yang besar. Karena apa? Karena di kota-kota besar tersebut kan masih banyak lahan-lahan yang sempit. Nah, ventrikultur ini cocok untuk bertanam di lahan tersebut. Nah, tanamannya apa saja sih untuk ventrikultur?
Hasilnya banyak, ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada tanaman-tanaman toga yang contohnya ada kunyit, kemudian ada jahe, dan banyak lainnya. Nah, dan yang ketiga, teknologi sistem reproduksi tumbuhan adalah kultur jaringan. Nah, apa sih kultur jaringan itu? Nah, kultur jaringan ini merupakan suatu metode atau teknik untuk perbanyakan tumbuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti selnya, kemudian jaringannya, dan juga ataupun organnya. Nah, pada kultur jaringan ini juga terdapat suatu teori. Teori apakah itu? Teori tersebut yaitu teori totipotensi. Apa sih teori tersebut? Teori tersebut merupakan kemampuan suatu sel untuk memperbanyak diri dalam keseluruhan ataupun secara total dan menjadi tanaman yang perkembangbiakan secara lengkap atau utuh. Seperti itu. Lalu bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, cara pembuatan kultur jaringan yaitu pertama, kita harus menyiapkan bahannya. Kemudian yang kedua, kita mengambil sel jaringan dari tanaman tersebut. Nah, di sini kakak mengambil contoh yaitu wortel. Nah, setelah kita menyediakan wortel, kemudian kita potong-potong wortel tersebut dan setelah itu kita mengambil sel dari wortel tersebut. Kemudian setelah kita mengambil sel dari wortel tersebut, kita ambil sel tersebut lalu kemudian diletakkan di cawan petri. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian sel tersebut setelah kita letakkan pada cawan petri, sel tersebut akan berubah menjadi kalus. Setelah menjadi kalus, kemudian beberapa minggu kemudian, 4 minggu ataupun sampai 8 minggu, kalus tersebut akan berubah menjadi akar. Nah, setelah berubah menjadi akar, barulah akar tumbuhan tersebut bisa dipindahkan ke medium pertumbuhan. Nah, setelah dipindahkan ke medium pertumbuhan, dari situ kita bisa pindah ke medium yang terdapat tanahnya dan kemudian akan berubah menjadi tanaman dewasa seperti awal, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas teknologi sistem reproduksi pada hewan. Nah, pada sistem teknologi reproduksi pada hewan ada dua macam. Yang pertama ada inseminasi buatan dan yang kedua ada cloning. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang inseminasi buatan. Nah, apa sih inseminasi buatan itu? Nah, inseminasi buatan merupakan proses pemasukan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama yaitu menyiapkan satu induk jantan unggul yang akan diambil spermanya atau semen. Kemudian setelah sapi jantan tersebut sudah siap, kemudian kita ambil sperma dari sapi jantan unggul tersebut. Setelah kita mengambil sperma tadi, kita akan menyuntikkan sperma tersebut kepada sapi betina atau ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina. Nah, setelah itu sapi betina akan mengalami suatu kebuntingan dan
nantinya sapi betina tersebut akan menghasilkan anakan, yaitu hasil dari inseminasi buatan, yaitu nantinya anakannya akan seperti sapi jantan unggul tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu cloning. Apa sih cloning itu? Nah, cloning merupakan suatu proses di mana organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme yang induk, sehingga menghasilkan keturunan secara genetik itu identik atau sama persis, seperti itu. Nah, sekian video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video pembelajaran yang kakak berikan bermanfaat bagi kalian. Dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar!